Apa itu gender? Kenapa kita penting bicara gender? Dalam konteks masyarakat yang semakin modern dan maju, istilah dan wawasan tentang gender penting kita bahas. Apalagi bagi para pejuang kesetaraan gender, khususnya perempuan, ataupun bagi organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan. Saya Syahrul Al-Farabi, selamat datang di Kuliah Singkat. Pada video kali ini, saya akan sedikit banyak membahas hal paling mendasar tentang gender berdasarkan buku Prof. Nasaruddin Umar yang berjudul Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Ada 3 hal terkait wawasan tentang gender yang akan kita bahas, seperti pengertian gender itu sendiri, perbedaan seks dan gender, serta identitas gender. Apa sih yang kita ketahui tentang gender? Saya secara personal sangat sedikit mengetahui konsepsi ini. Mungkin karena referensi ataupun tema yang sangat jarang menjadi diskursus di ruang publik. Tema-tema tentang gender pertama kali saya baca lewat buku Nasaruddin Umar dan Siti Musdamulia. Gender merupakan istilah yang populer digunakan untuk melihat atau membuat perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam istilah Inggris, gender disebut kata-kata gender atau jenis kelamin. Namun kalau teman-teman menelusurinya dalam kamus Webster New World Dictionary, gender berarti perbedaan yang tampak. Artinya yang bisa kita amati antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Nah, teman-teman harus menggarisbawahi kata-kata nilai dan tingkah laku tersebut. Sebab itu akan banyak menjadi istilah dalam membincang tema gender ke depannya. Nah, kalau dalam kamus Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural. Kita terbiasa menyebutnya budaya atau kebiasaan masyarakat yang berupaya membuat perbedaan atau distinction. Jadi bukan membedakan atau discrimination terkait peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku yang lebih kompleks lagi seperti Sex and Gender, An Introduction yang ditulis oleh Hilary Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi gender selain sebagai konstruksi sosial, dia juga jadi harapan atau mimpi sebuah masyarakat. Namun, wajah masyarakat seperti apa itu, atau dalam konteks budaya seperti apa yang menghendaki pemberian identitas gender tersebut, kita akan bicarakan lebih jauh. Nah, kalau di Indonesia sendiri, gender lebih akrab diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi jelas bahwa ketika kita bicara gender, kita sama sekali tidak bicara yang biologis. Namun dengan konsep gender, kita akan bicara tentang konsep pelabelan, pemberian, penandaan, atau pengidentifikasian perbedaan identitas antara laki-laki dan perempuan. Baru-baru ini ada kasus viral terkait penyediaan toilet khusus bagi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi ada sebuah sekolah internasional di Jakarta yang menyediakan, ya saya menyebutnya memberi ruang bagi siswa yang kesusahan atau kesulitan mengidentifikasi diri secara mental dan psikologis terkait jenis kelamin. Jadi ceritanya ada toilet khusus laki-laki, ada toilet khusus perempuan, dan ada toilet khusus laki-laki dan perempuan. Di pintu toiletnya diberikan penamaan terkait identitas jenis kelamin atau gender tersebut. Nah, bagi saya ini satu contoh bagaimana sebuah penandaan, pelabelan, atau pemberian identitas, entah itu laki-laki atau perempuan, atau bahkan LGBT sekalipun, dengan sebuah konstruksi budaya. Dan itu dimulai dari pemberian tanda atau nama pada sebuah toilet. Jadi sebenarnya konsepsi laki-laki dan perempuan, termasuk konsep LGBT itu adalah sebuah konstruksi budaya atau sebuah bentukan budaya.
Ketika sekelompok masyarakat menghendaki terciptanya gender di luar konsep laki-laki dan perempuan, maka hal itu bisa ditolak atau dibudayakan, tergantung pada sistem budaya masyarakat yang kita tinggali bersama. Ada dua istilah yang harus kita beri penekanan terkait perbedaan laki-laki dan perempuan ini, yakni seks dan gender. Seks dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai jenis kelamin. Pengertian ini dilihat dari segi biologisnya. Jadi kalau kita bicara biologis, di sana ada unsur-unsur pembeda seperti anatomi fisik, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, atau sistem reproduksi. Sementara itu, gender lebih fokus bicara tentang aspek sosial, budaya, psikologis, serta aspek non-biologis lainnya. Lalu, bagaimana harusnya dua istilah tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kapan misalnya istilah seks digunakan? Kapan istilah gender digunakan? Atau betulkah konsep kesetaraan gender itu sama dengan konsep kesetaraan seks? Kalau dalam buku Nasaruddin Umar, kedua istilah tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas. Dalam istilah Al-Quran disebut rujulia atau feminitas, nisaiyah seseorang. Sedangkan istilah seks banyak digunakan ketika kita bicara tentang perkembangan biologis dan semua hal terkait komposisi kimia dalam tubuh laki-laki. Al-Quran menyebutnya zukurah, dan tubuh perempuan unsa. Al-Quran menggunakan istilah yang berbeda ketika bicara laki-laki dan perempuan. Kadang Al-Quran menggunakan istilah rujulia, rijal, nisaiyah, an-nisa sebagai karakter atau sifat bagi laki-laki atau perempuan, serta kadang menggunakan istilah zukurah atau zakar dan unsa yang secara spesifik merujuk pada perbedaan fisiologis laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan seorang anak menjadi anak laki-laki atau menjadi perempuan, kita umumnya menggunakan istilah gender. Dan ketika kita bicara tentang semua hal terkait proses reproduksi dan aktivitas seksual, kita menggunakan istilah seks. Jadi kita jangan mencampur adukan dua istilah ini dalam diskursus tentang relasi laki-laki dan perempuan. Ketika seorang anak lahir ke dunia, pada saat itu juga kita bisa mengenali identitas atau jenis kelamin si anak tersebut. Jika sang anak lahir dengan alat kelamin laki-laki atau penis, maka kita secara langsung mengkonsepsikan dia anak laki-laki. Kalau anak itu lahir dengan alat kelamin perempuan atau vagina, maka dia dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Pemberian konsepsi secara jenis kelamin ini juga sekaligus memberikan beban kerja gender pada sang anak. Jadi sejak lahir, anak sudah diberikan beban kerja yang bagi masyarakat tertentu melihatnya sebagai sesuatu yang alami, seperti laki-laki bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan di rumah saja. Hal tersebut berkembang secara kompleks hingga mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, ataupun sosial budaya. Ada masyarakat yang mempunyai lingkungan budaya yang secara konstruktif memberikan beban kerja lebih dominan kepada laki-laki. Sedangkan perempuan hanya bertugas untuk semua kegiatan teknis rumah tangga. Di sini, masyarakat mempercayakan beban kerja yang lebih dominan pada laki-laki. Meskipun konsep tersebut berkembang hingga misalnya menyebut beban istri lebih berat secara psikologis dibandingkan suami, atau tugas istri secara religius lebih mulia dibandingkan suami yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut menjadi konsen perbincangan dalam wacana identitas gender. Lalu bagaimana sebetulnya konsepsi yang ideal bagi laki-laki dan perempuan? Kita akan membincang hal ini di video selanjutnya. Wassalam.